Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi surahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah, atas nikmat-nikmatnya lah, atas hidayah dan petunjuknya lah, sehingga kita hari ini tetap istiqomah di jalan iman dan Islam, di jalan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita, istiqomah di jalannya ila yaumil akhir hidup kita. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dalam Ngabalis Ngaji bareng Al-Kais. Pada pagi hari ini kita akan mengambil tema tentang zikir akan membuat setan tidak berdaya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika beliau menafsirkan dari ayat surat An-Nas ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan, beliau mengatakan bahwa setan itu bertempat dalam hati manusia. Apabila seseorang kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setan yang bersembunyi itu akan hilang, dan apabila ia lupa, maka setan itu akan senantiasa menggodanya. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau juga bersabda, likulli syai'in siqalu wa siqalul qalbi dzikrullah. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya, dan alat pembersih hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Ibrahim An-Nakai, ia berkata, apabila seseorang masuk rumah kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan ucapan salam itu, maka setan berkata, tidak ada tempat bagiku di sini. Dan apabila seseorang berada di depan makanan lantas berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setan pun berkata, tidak ada tempat bagiku di sini. Kemudian setan itu keluar dengan perasaan kecewa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan zikir inilah setan akan lari, setan akan lenyap dari kita. Oleh karena itu, marilah kita biasakan dalam keadaan bagaimanapun kita berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika di hadapan makanan pun kita diperintahkan untuk senantiasa berzikir. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu an, bahwasana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillahirrahmanirrahim, fa inna siya fi awalihi falyaqul fi akhirih. Apabila seorang hendak makan makanan, sesuatu makanan, maka hendaklah ia membaca bismillahirrahmanirrahim. Apabila ia lupa mengucapkan pada permulaannya, maka hendaklah ia mengucapkan pada akhirnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, apabila seseorang di antara kamu memakan suatu makanan,
dan ia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim atau tidak berzikir kepada Allah SWT dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka setan itu makan bersamanya. Dan apabila ia berzikir kepada Allah dengan baca bismillahirrahmanirrahim, maka setan itu terhalang untuk makan makanan yang ia makan, dan ia akan memuntahkan apa yang telah dimakannya serta memulai dengan makanan yang baru. Al-Faqih menuturkan dari Abu Ja'far, dari Ahmad bin Muhammad, dari Rabi' bin Badar, dari Abu Muhammad, dan Abu Muhammad termasuk salah seorang teman Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau bercerita bahwa iblis berkata kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, Engkau telah membuat rumah untuk berzikir pada manusia. Manakah rumah untukku?" Maka Tuhan berfirman, "Rumahmu adalah kamar mandi." Iblis kemudian berkata lagi, "Engkau telah membuat majelis bagi manusia, maka adakah majelis untukku?" Maka Tuhan pun berfirman, "Majelismu adalah pasar." Iblis pun bertanya lagi, "Engkau telah membuatkan bacaan bagi manusia, maka apa bacaan untukku?" Maka Tuhan berfirman, "Bacaanmu adalah syair, nyanyian, lagu-lagu." Iblis pun berkata lagi, "Engkau telah menciptakan cerita yang baik bagi manusia, maka apakah cerita untukku?" Tuhan pun berfirman, "Ceritamu adalah berbohong." Iblis berkata lagi, "Engkau telah membuatkan azan bagi manusia, maka apakah azan untukku?" Tuhan pun berfirman, "Azanmu adalah seruling." Iblis berkata, "Engkau telah menciptakan utusan bagi manusia, maka utusan apakah untukku?" Tuhan pun berfirman, "Utusanmu adalah dukun." Iblis pun berkata, "Engkau telah menjadikan kitab yang tertulis bagi manusia, maka apakah kitab yang tertulis untukku?" Tuhan pun berfirman, "Kitab yang tertulis untukmu adalah tahi lalat palsu dan tato." Iblis pun berkata, "Engkau telah menciptakan perangkap-perangkap bagi manusia, maka apa perangkap-perangkap bagiku?" Tuhan pun berfirman, "Perangkatmu adalah perempuan." Engkau telah menciptakan makanan bagi manusia, maka apakah makanan bagiku? Tuhan pun berfirman, "Makananmu adalah makanan yang tidak disebutkan namaku, tidak diucapkan bismillahirrahmanirrahim." Iblis pun berkata, "Engkau telah membuat minuman bagi manusia, maka apakah minumanku?" Kemudian Tuhan pun berfirman, "Minumanmu adalah segala minuman yang memabukkan." Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaklah kita tidak menjadikan pekerjaan setan itu menjadi pekerjaan kita, makanan setan menjadi makanan kita, tidak menjadikan makanan kita menjadi makanan setan, atau lagu-lagu itu senantiasa kita senandungkan, karena itu adalah syair-syair setan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa melihat bahwa zikir akan mampu mengusir setan itu. Dari Fudail bin Iyad radhiyallahu an, bahwa ada seorang datang padanya lantas berkata, "Berikanlah aku wasiat." Fudail lantas berkata kepadanya, "Peliharalah 5 macam pekerjaan ini. Yang pertama, terhadap semua yang menimpa dirimu, maka katakanlah Tuhan itu adalah kehendak Tuhan, supaya kamu tidak menyalahkan orang lain. Yang kedua, peliharalah lisanmu agar orang lain selamat dari lisanmu dan kamu sendiri selamat dari siksaan Allah SWT. Yang ketiga, percayalah terhadap rizki yang dijanjikan oleh Allah agar kamu menjadi orang yang benar-benar percaya kepada Allah SWT. Dan yang keempat, bersiap-siaplah untuk mati agar kamu tidak mati dalam keadaan lupa. Dan yang kelima, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu terjaga dari dosa-dosa."
Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.